Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tuti, dan di video pembelajaran kali ini Bu Tuti akan memberikan materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak tercela, berbicara kotor dan berbohong atau dusta. Anak yang soleh dan soleha mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat walaupun sedang menjalankan ibadah puasa. Amin. Mudah-mudahan puasanya lancar ya nak. Sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Silahkan diperhatikan materi hari ini ya, yaitu tentang akhlak tercela, berbicara kotor dan berbohong atau dusta. Apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Allah dan Rasulnya paling tidak suka dengan akhlak tercela. Maksudnya Allah tidak suka dengan anak yang mempunyai akhlak tercela atau memiliki akhlak tercela. Dan jika kita sebagai hamba Allah memiliki akhlak tercela, akan dicatat perbuatan dosa dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Contoh akhlak tercela yang akan dipelajari di sini ada 2. Yang pertama berbicara kotor, yang kedua berbohong atau dusta. Apa itu berbicara kotor? Berbicara kotor adalah berbicara yang tidak pantas. Berbicara itu harus hati-hati dan harus sopan, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Contoh berbicara kotor. 1. Menyebut atau memanggil orang dengan nama binatang. Contohnya memanggil teman kita dengan sebutan monyet atau binatang yang lain. Yang kedua, menyamakan orang dengan sebutan setan atau iblis. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata tidak sopan. Contohnya mengatakan kurang ajar, sialan, dan buset. Yang keempat, ucapan kotor lainnya seperti goblok, tolol, dan bangsat. Yang kelima, berbicara kasar dan suka marah-marah. Itu adalah akhlak tercela. Tidak boleh kita mengikuti atau berbicara seperti itu ya nak. Jika hal tersebut tetap dilakukan, maka ada akibatnya. Apa sih akibatnya? Yang pertama, kita bisa menyakiti hati orang lain. Yang kedua, kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Tidak mau kan kita dijauhi oleh teman-teman kita? Kalau kita tidak mau dijauhi oleh teman-teman kita, maka jangan berbicara kotor. Terus, jika kita terlanjur berbicara kotor, segeralah kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah melakukan akhlak tercela atau berbicara kotor. Akhlak tercela selanjutnya adalah berbicara bohong atau dusta. Berbicara bohong adalah berbicara yang tidak sebenarnya. Bohong termasuk akhlak tercela. Kita harus menjauhi perbuatan bohong.
Berbohong sangat merugikan diri sendiri. Sebagai contoh cerita di atas, si Dudu anak yang suka berbohong, akhirnya merugi pada diri sendiri. Apa sih akibatnya jika kita suka berbohong? 1. Tidak naik kelas karena sering membolos sekolah. Ini namanya merugikan diri sendiri. Yang kedua, dijauhi oleh teman-teman. Yang ketiga, tidak dipercaya orang. Yang keempat, dibenci orang. Dan yang kelima, kita akan mendapat dosa karena Allah tidak suka dengan anak yang berbicara bohong. Tidak boleh ya nak berbicara bohong. Nah, untuk menghindari kita berbicara bohong, maka kita harus membiasakan diri berbicara dengan jujur. Karena apabila kita terbiasa berbuat baik seperti jujur, maka kita akan dipercaya orang lain dan disukai orang lain. Terlebihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita lanjut mengerjakan tugas hari ini, Bu Guru punya cerita video dari anak yang suka berbohong dan tidak dipercaya orang lain. Disimak videonya ya nak, dan jadikan pelajaran dalam hidup kita. Aku bosan sekali, aku lelah, capek, sepanjang hari cuma bersama kerbau. Aku berharap ada sesuatu yang menarik terjadi hari ini. Yes, aku punya ide. Cihuy! Ada singa! Ada singa! Kerbauku dimakan singa! Tolong! Kerbauku dimakan singa! Ada singa! Tolong! Kerbauku dimakan singa! Tolong! Hah? Ada kerbau dimakan singa? Wah, gawat! Teman-teman, ada singa! Ada singa! Ada kerbau dimakan singa! Ayo kita tangkap! Ayo kita tangkap rame-rame, ayo! Ayo! Tangkap. Kalau tidak ditangkap, bisa berbahaya ya. Mana singanya? Iya, Ayo mana kita singanya? cari. Stop! Mana singanya? Itu kerbaunya masih utuh. Mana si Tole ya? Wah, itu dia. Loh kok malah joget-joget? Hei, di mana singanya? Apa kamu terluka, Le? Hah? Maaf bapak-bapak, sebenarnya aku telah berbohong pada bapak-bapak. Habis aku merasa bosan tinggal di padang rumput terus. Kemudian aku mengarang cerita saja. Ternyata lucu melihat tingkah laku bapak. Bohong? Anak kurang ngajar, membohongi orang tua. Orang seenaknya. Mana men? Sawah! Kerbauku. Kerbauku. Si Tole lagi. Pasti mau berbohong kayak kemarin. Sebel aku, Bune. Tapi kalau mendengar tangisnya, mungkin benar kalau kerbaunya itu dimakan singa. Mbok coba dilihat, Pak Ne. Kalau melihat dari gaya nangisnya, kelihatannya dia nggak bohong. Iya ya, mungkin bener. Coba aku tanyain. Ayo.
Hei Toleh, Kamu bohong lagi ya? Awas kalau kamu bohong, aku gigitin semut merah sekeranjang biar tahu rasa nanti. Bener, Pak. Aku ndak bohong. Kalau ndak percaya, buktikan saja sendiri. Tuh, kerbaunya di atas bukit sana. Bagaimana nih? Perlu kita buktikan sekarang? ya buktikan saja. Siapa tahu dia beneran. Iya, benar juga kata Bapak Wagiman itu ya. Ayo. Masa sih kita dibohongi lagi oleh anak itu? Saya rasa ndak mungkin dia bohong lagi. Ayo. Mana? Mana? Ya Tuhan, ternyata kita dibohongi lagi sama si Sontoloyo itu. Anak kucing kok dibilang anak singa? Ada-ada saja. Kalau begitu, harus kita apakan si Sontoloyo itu sekarang? Oh ya jangan emosi Kang. Orang itu harus sabar. Bagaimana tidak jengkel? Orang tua kok dipermainkan seperti ini? Sudah. Iya, anak itu memang bandel Iya, banget. memang bandel. Orang kamu mau dibohongin lagi. Kualat apa ya aku sama orang kampung? Mau apa lagi kamu kesini? Mau bohong lagi ya? Hah? Bener Pak, aku sungguh tidak bohong. Kerbauku sungguh dimakan singa Pak, tolong. Masa bodoh mau bohong atau tidak, aku tidak mau tahu, titik. Dasar pembohong. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik dan harus kita hindari atau jauhi. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan semangat dalam mengaji di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya adalah di buku paket Aqidah Akhlak halaman 146, 151 dan 153. Sebelum mengerjakan dibaca dulu cerita pendeknya ya Nak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.